Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi pada sesi pendalaman materi. Nah, kita akan melanjutkan tema 4, sehat itu penting, pada subtema 2 dengan judul gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pada subtema 2 kali ini kita akan awali dengan muatan bahasa Indonesia dengan materi isi atau makna dan amanat pantun. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut, sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Untuk lebih bisa memahami, coba kita perhatikan pantun di sini. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, isi atau makna dari pantun di sini adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Sedangkan amanatnya adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Coba kalian pahami jawaban isi dan juga amanat pada pantun di sini. Kalau sudah, kita lanjutkan pada muatan pelajaran selanjutnya. Kemudian ada muatan IPA dengan materi gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Nah, di sini terdapat 2 contoh gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Yang pertama adalah jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner disebabkan karena pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Nah, pembuluh darah tadi yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Nah, penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh jantung koroner antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan juga cepat lelah. Kemudian ada varises. Nah, varises ini ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala seperti pegal-pegal, rasa panas, perih, serta lelah di bagian tungkai. Kemudian kita lanjutkan lagi pada muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan memahami ciri-ciri pantun dan syair. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan ya antara pantun dan syair. Coba kita lihat mulai dari pantun. Pantun terdiri dari 4 baris, syair juga terdiri dari 4 baris. Pantun bersajak ABAB, sedangkan sajak syair adalah AAAA. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi pantun dan syair sama-sama memiliki suku kata antara 8 sampai 12. Pada pantun, isi terdapat pada baris ketiga dan keempat, sedangkan pada syair semua baris merupakan isi. Nah, di sini kalian bisa melihat perbedaannya. Apabila sudah dipahami, kita lanjutkan pada muatan pelajaran selanjutnya. Gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan atau gen dan juga non-keturunan. Apa saja sih faktor keturunan itu? Nah, di sini ada hemofilia, kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darah sulit terhenti ketika luka. Nah, di sini bisa saja karena keturunan, disebut hemofilia. Kemudian ada lagi talasemia. Jadi talasemia adalah kelainan pada seseorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulan sabit. Selain keturunan, ada faktor lain yang disebut non-keturunan, seperti anemia. Anemia adalah kelainan karena kekurangan sel darah merah. Kemudian ada leukemia
kelainan karena kelebihan sel darah putih, dan juga ada demam berdarah. Adakah di sini yang pernah mengalami atau menderita demam berdarah? Nah, demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Kemudian kita lanjutkan pada muatan SPDP, properti tata rias dan busana dalam tari kreasi daerah. Nah, sebelumnya pada tema 3 kita juga sudah mempelajari ya. Jadi properti itu bisa bermacam-macam sesuai tarian atau kebutuhannya masing-masing. Di sini ada properti kuda lumping pada tari kuda lumping. Ada properti kipas pada tari legong. Ada properti topeng dan bulu merak pada tari reog. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada muatan bahasa Indonesia, isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia terdapat beberapa pantun. Yang pertama adalah pantun anak-anak. Di sini ada pantun anak-anak, pantun orang muda. Sekarang kita lanjutkan pada muatan IPS, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Nah, sebelumnya juga kita sudah mempelajari ya. Jadi pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Nah, di sini ada contohnya seperti bahasa Indonesia diajarkan di sekolah, seperti di sekolah dasar, sekolah menengah, atau sekolah menengah atas gitu ya. Bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Kemudian bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa bahasa daerah di Indonesia banyak sekali. Kemudian pembangunan dalam aspek adat, istiadat, dan tradisi. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Selanjutnya, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Contohnya, mengolah sumber daya alam, kemudian membangun sarana dan prasarana. Kita lanjutkan ya pada pembelajaran 5 dengan muatan IPA. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Ada apa saja? Yang pertama, gaya hidup, faktor keturunan, dan juga jenis makanan yang dimakan. Selanjutnya kita masuk pada muatan SBDP, jenis-jenis pola lantai dalam tari. Jadi pola lantai itu adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memeragakan gerak-gerakan tari. Di sini ada 2 macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan juga pola lantai lengkung. Pola lantai lurus bisa berupa lantai lurus ke samping, lantai lurus ke depan, lantai diagonal, dan juga pola lantai zigzag. Sedangkan pada pola lantai lengkung ada pola lantai lingkaran, pola lantai lengkung ke belakang, dan ada juga pola lantai lengkung ke depan. Sekarang perhatikan gambar di sini. Kira-kira nomor 1, 2, 3 itu menggunakan pola lantai apa ya? Coba pahami. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Pada muatan bahasa Indonesia, membuat dan membaca pantun. Berikut langkah-langkah dalam membuat pantun. Yang pertama, tentukan tema pantun yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Jadi bagian isi itu 2 baris terakhir ya. Kemudian buatlah bagian sampiran pantun atau baris yang 1, 2.
Masuk lagi pada muatan SPDP, pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai dalam tari kreasi daerah memiliki makna yang beragam, mulai dari garis lurus memberikan kesan lembut, garis mendatar memberi kesan istirahat, garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, dan diagonal memberikan kesan kuat. Nah, di sini ada contoh tari daerah ya. Di sini ada tari saman memiliki pola lantai garis lurus dan mendatar. Berarti memberikan kesan lembut. Ya, benar sekali. Masuk ke muatan PPKN, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, di sini ada contohnya. Piket kelas merupakan salah satu tanggung jawab kelompok karena terdiri dari beberapa orang. Kan nggak mungkin kalau piket itu hanya satu. Piket kelas hanya satu, nanti kasihan. Jadi setiap anggota kelompok melakukan tugas masing-masing. Kemudian tugas tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau diberikan tugas untuk piket, sudah sewajibnya harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini ada contoh berbalas pantun pada muatan bahasa Indonesia. Pulang ke kampung halaman, mampir sebentar di kota Sragen. Coba terka wahai teman, sel darah apa mengangkut oksigen? Kemudian yang putri ini menjawab, pulang kampung ke Majalengka, sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba kuterka, sel darah merah, itu jawabnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada balas pantun. Yang pertama menanyakan sesuatu, sel darah apa sih yang mengangkut oksigen, tapi dibuat dibuat menjadi pantun. Kemudian yang putri ini membalasnya dengan pantun, sel darah merah itu jawabnya. Seperti itu. Mungkin sekian untuk subtema 2 kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.